Berambir dalam kapan? Dari pemadam. Kronologi satu keluarga tewas berpelukan saat kebakaran di Jakut, ngecas mobil listrik jadi pemicu. 5 orang tewas dalam kebakaran yang melanda 4 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis, 18 Desember 2025. Kelima korban yang merupakan satu keluarga tersebut bernama Bun Hui, Tiong Amei, Natilia, Giselle, dan seorang babysitter. Kebakaran berawal saat pemilik rumah mengecas mobil listrik di halaman rumah, Kamis malam. Namun, tiba-tiba keluar percikan api saat pengecasan yang mengenai minyak thinner dan cat untuk pembuatan aksesoris vas bunga. Api kemudian membesar, hingga melahap seisi rumah termasuk mobil yang diduga jadi pemicu kebakaran. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang mengisi daya mobil listrik miliknya. Ledakan api mengenai minyak thinner dan kaleng cat sehingga api membesar, ujar Kasih Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaiman, dalam keterangan resmi pada Jumat, 19 Desember 2025. Warga menghubungi pemadam pada pukul 20.13 waktu Indonesia Barat. Ada 110 petugas pemadam kebakaran dan 22 unit mobil pemadam yang dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman sempat sulit dilakukan karena terdapat bahan B3, minyak thinner, cat, biji plastik, kertas, serta akses masuk ke lokasi yang sempit dan bersekat. Seluruh jenazah korban ditemukan di dalam satu kamar di lantai 2 rumah tersebut pada Jumat, 19 Desember 2025, pagi. Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Adi Wijaya menjelaskan, tim identifikasi kepolisian baru dapat memasuki tempat kejadian perkara, TKP, setelah proses pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran dinyatakan selesai. Tim identifikasi datang dari jam 3 WIB, tetapi pendinginan terus berlanjut. Jam 7 WIB tim identifikasi mendapatkan laporan dari damkar sudah dingin dan sudah bisa masuk ke TKP. Ucap Agus saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat. Kelimanya dalam kondisi agak berdekatan, dan ada seperti saling berpelukan satu dengan yang lain. Jelas Agus. Agus mengungkapkan, hingga kini proses identifikasi korban masih berlangsung di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, dengan metode antemortem dan postmortem. Teriakan minta tolong sempat terdengar dari dalam rumah saat kebakaran melanda. Namun, upaya penyelamatan terkendala kobaran api yang cepat membesar dan asap tebal. Agus mengatakan, teriakan tersebut didengar petugas dan warga ketika mereka tiba di lokasi kejadian. Api itu terlihat membakar dari sisi rumah bagian depan menuju ke bagian belakang rumah. Nah, pada saat itu petugas dan warga juga di lapangan sempat mendengar teriakan dari dalam. Tolong, tolong, seperti itu, ungkap Agus. Mendengar teriakan tersebut, petugas bersama warga sempat berupaya masuk ke dalam rumah dengan mencongkel teralis menggunakan linggis. Namun, usaha itu terpaksa dihentikan demi keselamatan. Warga sedang mengejar mobil listrik. Nah, itu menjadi tugasnya kita terbakar mobil itu dan ada ledakan. Dan pulang mobil itu agak beda dia ketika titik tertentu itu sangat panas. Jadi itu langsung kemudian radiasinya itu membakar dalam rumah. Nah, ini rumah ini dia usaha aksesoris yang isinya itu biji plastik, kemudian cat dan lain-lain. Nah, persoalan kemudian di dalam rumah itu ada keluarga, ada suami istri, anak, dan teman rumah tangga. Dia tidak bisa keluar karena yang pertama akses keluar itu yang satu, yaitu menuju pintu yang ada mobil listrik. Jadi dia tidak keluar karena itu terbakar. Dan kemudian yang lainnya kita lihat teralis, jadi tidak bisa keluar dia. Dan kita tahu pemicu utama kebakaran bukan api tapi asap. Jadi itu memang kita datang masuk sama-sama, kita juga kesulitan masuk, anggota masuk menggunakan aparatus, alat bantu pernapasan. Dan kenapa cukup lama? Karena cukup lama kita selesai sebenarnya pendinginan jam 11 sudah selesai. Untuk melokalisir jam 10-an lewat itu sudah selesai. Nah, persoalannya kan tadi kita Fireless, cerita yang terbakar. Jadi ini gudang biji plastik yang memang harus lama. Kita melakukan namanya pemadaman dengan menggunakan rooftop. Jadi kita berdiri itu gudang biji plastik itu. Nah, itu kenapa lama seperti itu. Kita harus melakukan dengan cara dulu sistem. Dan alhamdulillah sumber air agak aman di sini. Tapi itu lamanya karena tadi Fireless tadi. Dan kemudian kita temukan korban jenazah 5 orang utuh di kamar. Tadi itu mungkin himbauan buat warga Jakarta terutama
yang punya usaha, tolong kebakaran ruko ini seringkali mengakibatkan banyak korban jiwa. Yang pertama alasannya ruko itu hanya ada satu akses jalan keluar. Jadi orang masuk dan keluar melalui pintu yang sama. Anda bayangkan kalau yang terbakar lantai dasar, itu biasanya kan 2 lantai 4 lantai. Mau kemana dievakuasi? Kemudian yang kedua, berteralis. Kita tidak melarang alasan keamanan, tapi tolong tralisnya jangan dimatiin. Jadi itu bisa nanti dilakukan buka dari dalam rumah, sehingga dia bisa refuge of area. Dia bisa berpindah ke ruko yang lainnya. Nah itu himbauan kepada warga Jakarta terutama, karena seringkali ini menjadi penyebab utama korban ada korban di kebakaran ruko. Mungkin itu. Pas saat ditemukan di lantai berapa Pak para Di korban? lantai 2 di dalam kamar. Dalam satu kamar Pak ya? Itu 5 korban itu dalam satu kamar. Siap. Dan masih utuh jenazahnya. Untuk penegasan aja, Pak, itu korban itu meninggalnya karena terbakar atau karena asap? Saya pastikan asap, karena jenazahnya utuh. Tidak seperti gambaran kita lupa bakar kemudian hangus, enggak. Masih utuh jenazahnya. Berarti menghirup asap Pak ya? Di bawah itu. Adanya laporan terkait warga yang di sekitaran parkiran ini melaporkan ke kepolisian ada percikan api yang kemudian cepat membesar di rumah di belakang ini. Kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan juga damkar. Kami merespon cepat. Memang terlihat membakar dari sisi rumah yang sebelah depan menuju ke sisi rumah yang sebelah belakang. Kemudian petugas dan warga sempat mendengar ada teriakan dari seorang wanita yang ada di dalam untuk berteriak minta tolong. Kemudian petugas dan warga juga sama-sama berusaha untuk masuk ke dalam untuk melakukan penyelamatan dengan membongkar teralis ini menggunakan linggis. Tetapi api sudah terlanjur membesar dan juga asap terlanjur tebal. Sempat salah satu petugas damkar pada saat penyelamatan itu pingsan dan akhirnya diselamatkan dan kita mundur. Petugas damkar segera dilakukan penanganan pertama dan sudah pulih, diberikan oksigen. Yang cukup lama sampai pagi karena di rumah ini juga digunakan sebagai toko online untuk menjual penjualan barang-barang yang mote dan juga pipa-pipa yang berbahan plastik, sehingga masih kesulitan untuk pemadaman yang cepat. Pendinginan juga berlangsung agak lama. Yang ditemukan pada saat pemeriksaan awal oleh damkar, ada jenazah yang ada di lantai 2, di ujung kamar lantai 2 di sebelah sana. Kemudian setelah dilakukan olah TKP dan juga pencarian dan juga ini oleh tim identifikasi, pukul 08.30 tepatnya bisa dilakukan evakuasi terhadap 5 sosok jenazah yang ada dalam keadaan posisi semua berkumpul, terlihat seperti berangkul-rangkulan di sekitar kamar tersebut. Kemudian ini jenazah sudah kita bawa ke RSCM untuk dilakukan proses otopsi, dan berdasarkan keterangan saksi sementara dan juga hasil pengenalan wajah, memang ini adalah satu keluarga, tapi kami belum bisa memastikan identitasnya. Masih dalam proses pemeriksaan antemortem dan postemortem dan juga pemeriksaan lain-lainnya dari tim identifikasi sampai nanti tim identifikasi dapat memberikan keterangan resmi terkait identifikasi dan identitas jenazah yang kami bawa ke RSCM untuk proses otopsi. Kami tunggu hasil dari lapor. Berapa banyak saksi Pak yang sudah diperiksa dan siapa? Kita sampai sekarang sudah ada 5 saksi. 2 itu saksi kunci yang bisa mengenali jenazah, 1, dan juga yang bisa memberikan keterangan terkait dengan peristiwa awalnya itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.